beberapa hal Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kami akan memulai secara bagaimana penyelesaian tenaga non ASN ini kita dulu diselesaikan, karena penyelesaian ini tentunya menjadi komitmen antara pemerintah dan legislator, khususnya dengan Komisi 2. Karena pemerintah dan Komisi 2 tentunya memiliki komitmen yang sama untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Komitmen ini tentunya sebagaimana dilihat di dalam paparan ini, bahwa dalam rapat kerja Komisi 2 di tanggal 28 disepakati bahwa terhadap pegawai non ASN yang terdaftar di database ASN yang belum diangkat menjadi PPPK, Komisi DPR meminta untuk Kementerian PAN-RB dan BKN untuk memastikan seluruh non-ASN diangkat menjadi PPPK tahun 2024 dengan ketentuan bahwa pegawai non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi PPPK. Tapi pegawai non-ASN yang mendaftar dan tidak terdapat di dalam usulan formasi maka akan diangkat menjadi PPK paruh waktu. Dan ini adalah kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI, dan ini yang menjadi pijakan bagi langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah saat ini, dengan tentunya menjaga keseimbangan antara kepastian pengelolaan ASN, keberlanjutan pelayanan publik, dan kemampuan fiskal pemerintah pusat maupun di daerah. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti komitmen tersebut antara pemerintah dengan Komisi 2, proses pengangkatan CASN tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Pertama adalah pengangkatan CASN ini telah diselesaikan pemerintah, di mana capaiannya setelah selesai Juni tahun 2025 dan Oktober tahun 2025. Dan kementerian dan lembaga dan Pemda telah mengangkat CASN tentunya sesuai dengan jadwal. Dan ketiga, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang menekankan bahwa kebijakan afirmasi penyelesaian non ASN ini menjadi PPK tahun 2000, PPPK menjadi tahun 2024 ini adalah yang terakhir dan dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana potret data real kondisi accessing kita. Kita berangkat dari angka 1.789.051 ada data yang terdata tenaga non ASN yang didata yang telah kita lakukan pendataan sejak tahun 2022 di data BKN. Namun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, data tersebut kemudian pemerintah atau instansi pemerintah hanya mengusulkan sebanyak 1.017.111 yang diusulkan. Ini formasi yang diusulkan kepada kami, sehingga berdasarkan angka formasi yang diusulkan kepada kami itu sebanyak 1.017.000 itu, maka kita lakukan seleksi tahap awal, yaitu sehingga kita dapatkan sebanyak 629.829 peserta yang mengikuti tes, gitu ya. Jadi kalau mengikuti tes dia langsung lulus, Bapak Ibu sekalian. Nah, namun kenapa ini dari 1.017.000 ini kita hanya yang kelulusan atau yang memang mengikuti hanya sebanyak 689? Karena ternyata banyak non ASN yang terdaftar di data BKN yang sudah diusulkan di dalam data itu tidak mendaftar pada formasi yang dibuka. Itu ada juga yang demikian. Kemudian juga ada yang ditunda formasinya atau pelaksanaannya ditunda oleh instansinya. Itu juga ada yang melakukan. Kemudian ada yang data yang non ASN memilih untuk daftar menjadi CPNS itu. Sehingga karena kita sudah sepakat ingin menyelesaikan sebanyak 1.789, saya menghubungi Menteri Dalam Negeri untuk mengumpulkan semua gubernur dan wali kota untuk menanyakan lagi keseriusannya untuk mereka bisa mengajukan lagi formasi tambahan apabila memang ingin menyelesaikan sebanyak 1.889. Namun demikian yang masuk ke kami kembali lagi hanya 186.562 yang memang tahap kedua. Dan ini tentunya kami buka selebar-lebarnya untuk yang tahap 2 ini,
yaitu khusus untuk yang mereka yang belum terakomodasi di tahap 1, mereka yang terdata untuk yang non ASN yang terdata di dalam data BKN tetapi tidak lulus CPNS, dan juga non ASN yang sudah aktif bekerja minimal 2 tahun sejak pengumuman tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah kita lakukan komitmen kesepakatan pemerintah dengan DPRI dan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik, maka terhadap non-ASN yang mengikuti seleksi, yang setelah mengikuti seleksi namun tidak mendapatkan formasi karena tidak diusulkan oleh instansi pemerintah, maka akan diangkat menjadi PPK paruh waktu berdasarkan Permenpa nomor 16 tahun 2025 yang akan kita telah menerima sebanyak 1.251.252 tenaga kerja. Jadi mereka tetap diberikan nomor NIP PPPK kontrak kerja minimal 1 tahun, serta mereka juga dapat diusulkan untuk bertransisi menjadi PPPK secara bertahap sesuai dengan evaluasi kerja dan ketersediaan anggaran masing-masing. Jadi PPK paruh waktu itu memang bisa menjadi PPK. Itu apabila memang disesuaikan dengan kinerja dan ketersediaan anggaran. Dan namun demikian, ternyata sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, kebijakan ini ternyata kita juga menimbulkan kendala karena kita menghadapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 dengan Undang-Undang HKPD, karena memang ada kewajiban maksimal 30 tahun, 30% dari APBD dengan deadline pemenuhannya adalah 5 Januari tahun 2027. Kemudian juga sebagaimana juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 1 bahwa harus selesai 31 Desember 2024. Tadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan tidak ada lagi kita pengangkatan tenaga honorer setelah ada Undang-Undang Nomor 20. Dalam konteks ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya ingin memperbarui. Jadi data ini memang kalau tadi Pak Menteri Dalam Negeri menggunakan data berdasarkan bulan Maret, tapi ini per bulan Juni ini. Jadi sekarang ASN ini sebanyak 6,7 juta ASN, di mana 75%-nya itu berada di instansi daerah, di instansi pemerintah daerah rasionya. Jadi Bapak dan Ibu bisa dilihat PNS sekarang sudah 51%, P3K-nya sudah 49%, yang terdiri dari 31 PPPK dan 18% dari PPPK paruh waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pengelolaan PPPK dan implementasi tentunya merupakan tadi isu yang sangat penting untuk kita bahas pada hari ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa saya hanya selewat saja bagaimana kita dimungkinkan untuk melakukan relaksasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 146. Ini tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa melihat sudah disampaikan sebagian oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa kita sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan, di mana ada beberapa poin yang telah juga sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, yaitu pertama adalah hasil koordinasi kami adalah masa transisi pelaksanaan ketentuan 30% tentunya akan disesuaikan dan diatur melalui Undang-Undang APBN. Mohon bisa digeser ke slide berikutnya. Nah ini tadi kemudian juga Kementerian Keuangan di dalam pertemuan tersebut akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah sekaligus menjaga keseimbangan untuk fiskal daerah. Yang ketiga tentunya pemerintah pusat memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai yang tinggi agar pelayanan publik tetap menjadi optimal. Oleh karena itu tentunya ke depan Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberikan masukan agar pemerintah daerah kita perlu melakukan saran tindak lanjut adalah untuk agar pemerintah daerah bisa melakukan perencanaan kebutuhan ASN dengan kebutuhan real, dengan tentunya dengan mempertimbangkan peta potensi daerah dan prioritas nasional. Jadi memang kami sudah bersurat kepada seluruh instansi pemerintah untuk melakukan pemetaan peta kompetensi yang dibutuhkan, sehingga kita akan bisa menyeimbangkan antara kebutuhan instansi pemerintah dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi bukan jumlahnya tetapi kompetensi, sehingga kita tidak ada lagi cerita tentang kekurangan tenaga
sumber daya manusia aparatur di instansi pemerintah. Termasuk juga kita perlu memperhatikan potensi-potensi daerahnya begitu ya, agar bisa mendukung strategi dari para pimpinan daerah atau instansi pemerintah, dan tentunya yang menjadi prioritas Bapak Presiden yaitu menjadi prioritas nasional. Termasuk di dalamnya adalah program hasil terbaik cepat dari Bapak Presiden. Langkah-langkah tersebut tentunya kedua yaitu tentang right sizing organisasi pemerintah daerah. Jadi agar pemerintah daerah melakukan penataan kelembagaan berbasis yang berprinsip pada structure follow strategi begitu. Jadi kalau strateginya berubah, tentunya struktur dari organisasi mau diperhatikan. Kemudian juga pemerintah daerah agar memperkuat manajemen PNS dan P3K yang berbasis merit dengan sistem evaluasi kinerja untuk memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan organisasi, tentunya untuk mendukung pencapaian layanan publik. Yang terakhir tentunya adalah pemerintah daerah agar memperkuat penerapan manajemen talenta untuk memastikan ketepatan kompetensi dan jabatan dalam rangka tujuan organisasi. Bapak Ibu sekalian, tentunya terakhir kami menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan ASN yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan publik. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari Komisi 2 DPR RI yang selalu mengawal berbagai kebijakan ASN. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.